Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita lanjutkan terus pelajaran rohani kita, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-83. Merupakan Mazmur Asaf, dan ini adalah doa minta pertolongan Tuhan ketika bangsa Israel harus menghadapi musuh. Dan kini musuh yang dihadapi tidak hanya satu bangsa, tidak hanya dua bangsa, tetapi beberapa bangsa. Mereka membuat sebuah kesepakatan untuk memerangi umat Tuhan. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-6, sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal, Ammon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Mereka membuat sebuah kesepakatan hendak memerangi umat Tuhan, bangsa Israel. Pikirkan ini, menghadapi satu bangsa saja bukanlah sebuah peperangan yang mudah. Dan menghadapi dua bangsa tentu lebih sulit lagi. Tetapi kalau harus berhadapan dengan persekutuan orang-orang atau bangsa-bangsa yang memusuhi mereka, tentu ini menjadi tantangan berat buat bangsa Israel. Apa yang mesti harus dilakukan dalam situasi seperti itu? Maka Asaf menyanyikan sebuah mazmur yang berisi doa permohonan kepada Tuhan. Artinya, dalam situasi terdesak, dalam situasi sulit, dalam situasi diancam, dalam situasi harus berhadapan dengan musuh yang sangat banyak, maka menurut apa yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini, doa adalah kunci kemenangan. Doa adalah kunci kita bisa bertahan di masa-masa sulit. Ayat ke-18 dikatakan, biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Asaf punya keyakinan kalau Tuhan berada di pihak mereka, tidak ada yang bisa menghancurkan umat Tuhan. Sebab Tuhan menyertai umatnya. Siapa yang bisa melawan kebesaran Tuhan? Sehebat-hebatnya manusia, sebanyak-banyaknya kesepakatan yang mereka buat, sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya pasukan yang hendak menyerang Israel, selama Tuhan bangkit dan menyertai umatnya, maka mereka justru akan dibuat malu dan terkejut untuk selama-lamanya. Justru mereka akan melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang luar biasa. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan dengan tantangan dan pergulatan hidup. Masalah yang satu belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Bahkan masalah datang silih berganti. Kadangkala tidak hanya silih berganti, tetapi masalah itu sepertinya bersepakat untuk datang kepada kita. Terjadi bebarengan dalam satu kurun waktu, sehingga membuat kita seolah-olah berada dalam kondisi terdesak. Kita berada dalam sebuah tekanan hidup. Namun demikian, kembali kepada apa yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini. Mari berdoa, mari berseru kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah kita bukan Allah yang berdiam melihat anak-anaknya bergumul sendirian. Dia Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita alami. Maka ketika kita berseru kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan yang ada di dalam kita berpihak kepada kita. Dan firman-Nya berkata, kalau Tuhan berada di pihak kita, siapa lawan kita? Mungkin menurut manusia sulit buat kita untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin menurut manusia semua jalan sudah tertutup. Tetapi bukankah janjinya berkata, di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuat jalan. Di saat semua pintu tertutup, Tuhan bisa membukakan satu pintu buat kita. Ingatlah, selama masih ada Tuhan, selama itu juga ada harapan buat kita. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kita yang menaruh pengharapan kita kepadanya. Sekali-kali kita tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan kita justru akan keluar menjadi pemenang. Tuhan memberkati.